Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Apa kabar? Siang ini sejumlah tokoh nasional dan daerah datang ke kantornya Gatot Nurmantio, ke markasnya. Saya nggak tahu persis apakah ada kaitannya dengan pernyataan Jenderal Kunto Arif Wibowo, Panglima Kodam 3 Siliwangi, yang menyatakan bahwa kontestasi pemilu 2024 sudah mengarah pada tidak sehat karena statement-statement narasi-narasinya sudah mengarah pada perpecahan, ya. Dan kalau tidak bisa kembali kepada jujur dan adil, maka kata Jenderal Kunto TNI tidak segan-segan mengambil posisi. Nah, ini apa posisinya, ya? Nah, ini sekarang sedang kumpul. Ada siapa namanya nih? Ahmad Fadilah. Ini ada Ubaidillah Badrun baru sampai, anak muda keren, ya. Diskonnya ada Neno Warisman, Doni dari Jawa Timur. Tadi bilang ada 3 calon, Kak, belum tentu. Ini mau ada Mukernas Golkar ke si Erlangga tuh pingin nyalon. Nah, kalkulasinya nggak tahu. Sementara Erlangga lagi deketin dekat terus. Pokoknya gua maju calon presiden dari Golkar, kalah mau urusan berikutnya. Kalimatnya gitu orang-orang Golkar. Jadi seolah-olah akan 4 calon ini. Dan ini UGM semua. Iya ya. Langkah tuh UGM. Hebat juga tuh. Gak ada prestasi sebenarnya Langkah tuh. Mungkin tidak akan nyampe di 2024. 2023 aja udah selesai. Gitu kan. Nanti ada apa? Namanya tanpa pemimpin lawanan apa? Triumvirat. Nah, bukan. Kalau itu kan disepakatin 3 menteri. Terus? Enggak, pokoknya solusioner atau apa istilahnya, ya. Nah, posisi tanpa ada, tapi vakum lah. Tapi enggak vakum, memang triumvirat. Ya, tapi kan itu disepakatin 3 menteri ini sepakat siapa yang menjadi. Oh, enggak begitu. Begitu nanti berhenti, Wapres naik. Kan gitu. Kalau Wapres enggak juga, triumvirat otomatis bertiga. Bertiga. Nanti sebulan ini, Pak. Ya, gitu, sebulan saja dia gitu kan menjabat. Setelah sebulan selesai, dibawa ke MPR. Sidang istimewa MPR untuk menentukan, belum tentu dari 3 ini. Tapi yang jelas prioritas sesuai dengan aturannya itu partai terbesar. Gitu. PDIP gitu, dan wakilnya bisa partai nomor 2 terbesar, apakah Gerindra atau Golkar, nggak tahu ini kita kan. Gerindra. Jadi kemungkinan gitu sebetulnya kalau PDIP agak sedikit jeli, ya kan, dia harusnya ngambil. Kan sekarang misalnya nih terjadi, ya analisis lah, banyak pengamatan, terjadi kerenggangan politik antara Mega dengan Jokowi misalnya gitu ya, taruhlah iya gitu kan. Maka Mega seharusnya ataupun PDIP yang mendorong perubahan sebelum 2024. Itu sebetulnya lebih menarik itu. Dengan begitu, oke, sementara triumvirat Prabowo, Retno, sama Tito kan gitu sebulan. Setelah itu pemilihan itu PDIP presiden, sehingga sebetulnya kalau maju nanti di 2024 gitu kan, dia status quo gitu, dia dalam posisi yang kuat, yaitu presidennya dari PDIP. Nah, itu maksud saya gitu, kalau jeli gitu kan. Seperti itu. Tapi masalahnya walau alam ini kan gitu. Kemarin kan kita ketemu dengan petinggi tentara di sini. Itu menarik. Jadi di tengah-tengah kebisingan ini, pokoknya jam berapa? Di tengah-tengah kebisingan ini justru memang kelihatannya rezim tetap
ingin menggolkan apa namanya? Oh iya, nggak apa-apa. Ingin banyak kelicikan lah ya, termasuk KPU. Ketua KPU-nya juga dipilih orang yang jelas tidak netral. Nah ini juga menjadi kegelisahan TNI, tanda kutip Siliwangi. Nah sehingga Pak Kunto itu menulis, ingat saya tanggal 10 April 23 di Kompas ya. Jadi ya Pilpres lah silakan aja, Pilpres nggak ada masalah, siapapun yang kepilih, tapi jangan licik gitu lah. Nah karena kalau ya curangan ini ada potensi ancaman kerusuhan dan sebagainya. Nah ini yang diantisipasi oleh TNI ya. Jadi alhamdulillah TNI yang kelihatannya diam-diam aja ternyata mengamati perilaku di sekelilingnya ini, perilaku etika, perilaku politik, dan ini suatu hal yang ya, menurut saya bagus ya. Dan ini memang harus dilakukan oleh mereka ya. Satu, perubahan itu atau perubahan yang sekarang itu bisa linier, bisa non linier gitu ya. Yang linier kita ikuti proses pemilu gitu kan, dengan pilihan mungkin juga bisa daripada gitu, tapi itu adalah proses yang sedang berjalan linier. Tapi perubahan juga nggak boleh kita berpikir hanya linier gitu kan. Yang non linier yaitu kita harus bakal bisa perubahan secepatnya gitu kan, karena semua udah tahu bahwa Jokowi ini nggak punya kualifikasi lagi untuk memimpin, jeblok lah gitu. Dengan perubahan yang linearnya itu tatanya 2024 gitu kan, tapi kalau tidak nah cuman masyarakat ini, saya kira masyarakat rakyat harus diberi edukasi bahwa mengubah secara non linear itu konstitusional gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Sekarang ini adalah yang terjadi ini kan ketakutan di masyarakat kalau seolah-olah memberhentikan di tengah jalan itu makar gitu. Enggak gitu. Ada mekanisme konstitusinya gitu, dan itu boleh diupayakan. Nah itu yang saya bikin responnya begitu. Yang menarik dari Pak Kunto itu ya sebenarnya kemarin dia berani mengangkat ya, hasil riset bagus lah, dia berbasis gitu kan, riset bahwa negara ini memang faktanya dikuasai oligarki gitu, termasuk oligarki di parlemen gitu. Betapa pebisnis ini mayoritas di parlemen, 60% kata dia. Jadi negara itu udah kuasai oleh oligarki. Dia udah paham. Itu yang kita tangkap tadinya begini kan, apa dia itu bikin tulisan itu apa ajudannya yang bikin, kemudian dia gini kan jadi kieu. Ternyata enggak, dia memahami. Begitu Pak kesimpulan kita. Tiap komisi bahkan ya. Iya, dia itu data riset. Ada penulis yang meriset itu kan. Kemudian dia tuangkan, dia sampaikan. Berarti itu masalahnya dia memahami peta politik. Gitu Pak. Nah itulah yang kita maksudkan bahwa tulisan itu serius. Gitu. Jadi itu kan yang awalnya kita ragu kan. Jangan-jangan nanti ditegur langsung epes mer kan gitu. Kelihatannya enggak. Yang ingin saya katakan